Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau dikatakan kepada beliau, karena beliau ini ketika hadir di kuburan, beliau itu menangis sampai membasahi jenggot beliau. Uthman bin Affan, sahabat yang mulia, ahli syurga, orang yang hartanya semua diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini namanya masih ada di rekening di Madinah, hartanya masih terus berlimpah. Orang mengambil manfaat dari keberkahan hartanya Uthman radhiyallahu anhu. Bagaimana kehidupan beliau? Beliau ketika sampai di kuburan, beliau menangis dan membasahi jenggot beliau. Orang-orang mengatakan kepada beliau, "Wahai Uthman, engkau menangis ketika berada di kuburan sampai sebegitunya. Tapi engkau tidak menangis dalam keadaan mengingat syurga dan neraka seperti ini." Apa kata Uthman radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan bahwasanya innal qabra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal qabra awwal manazilil akhirah. Kata Uthman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika orang selamat darinya di kuburan, maka setelahnya akan lebih mudah darinya. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan jika tidak selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Maka kuburan itu merupakan taman di antara taman-taman syurga dan bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian beliau radhiyallahu anhu juga membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Majah, yang mana Nabi mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu." Tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa kubur lebih mengerikan darinya. Hadirin yang saya muliakan. Makanya para ulama sering mengatakan ciri kuat dan lemahnya iman seseorang itu bisa terlihat ketika dia menghadapi dan melihat orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Bagaimana kondisi manusia hari ini kadang masih bisa tertawa membawa jenazah. Ketika jenazah dikuburkan dia masih bisa tertawa, masih bisa bercanda. Padahal saudaranya sedang dalam ujian, dalam keadaan merasakan fitnah kubur. Dia tidak sedikit pun bisa mengambil pelajaran dari kejadian kematian tersebut. Hari ini berita kematian setiap hari kita dapatkan di HP kita. Fulan, besoknya fulan, kemarin fulan, kemarin fulan. Dan yang meninggal dunia orang-orang yang kita kenal. Tidakkah hadir perasaan dalam diri kita, giliran aku kapan? Apa yang telah aku persiapkan? Dan apa yang telah dibawa oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut? Oleh mereka-mereka yang dulu telah mengumpulkan dunia, yang mereka dulu telah mendapatkan berbagai jabatan di dunia. Hari ini mereka telah tiada, apa yang telah mereka bawa? Hadirin yang saya muliakan, ini semua kondisi keimanan kita. Akan berbeda kondisi keimanan hati seseorang ketika dia melihat kematian atau jenazah yang dikuburkan jika imannya baik. Hadirin berbahagia. Maka kita lihat di sini. فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر. Kewajiban bagi kita untuk beriman akan fitnah kubur dan akan adanya dua soal, akan ada soal dua malaikat
tentang Tuhan, tentang agama, dan tentang Nabi. Intinya, sebelum ada adab neraka dan syurga, nikmat di sana, di dalam kubur orang akan merasakan adab dan nikmat pula. Seperti kata hadis tadi, kalau seandainya di dalam kuburnya dia baik, setelah itu dia akan lebih mudah perjalanannya. Kalau dalam kuburnya dia dalam keadaan diadab, maka setelah itu jauh akan lebih dahsyat. Hadirin yang saya muliakan, maka di antara perkara yang masuk dalam iman kepada hari akhir adalah beriman apa yang akan terjadi di hari akhir nantinya, bahwasanya akan ditiupkan sangkakala. Ditiupkan sangkakala. Fa idza nufikha fi as-suri fa sa'iqa man fi as-samawati wal ardh. Jika ditiupkan sangkakala pertama, maka matilah semua penduduk langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala kedua dan dibangkitkan di kala itu manusia dari kubur mereka menghadap Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keadaan manusia dibangkitkan setelah dimatikan? Laisa hufatan laisa alaihim ni'al. Mereka dalam keadaan telanjang kaki. yakni laisa alaihim ni'al, mereka tidak punya sepatu, tidak punya sandal. Hari ini kita Allah berikan nikmat, kita pakai sandal sepatu, manfaatkanlah untuk berjalan kepada ke tempat yang baik. Tidak ada sandal. Wa auratan laisa alaihim thiyab. Yang kedua telanjang badan. Telanjang kaki, yang kedua telanjang badan. Tidak ada satu benang pun yang ada di badannya. Semua, saya dan kita semua. Dan orang-orang telah meninggal dunia. Wa ghurla laisa makhtunin. Kemudian kondisi mereka dalam keadaan belum terkhitan. Ya, belum terkhitan. Wa buhma. Buhma laisa ma'ahum mal. Mereka tidak punya harta. Ketika dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita tidak bersandal, tidak berpakaian dan tidak terkhitan dan dalam keadaan tidak memiliki harta. Kullun nas, semua manusia, hatta al-anbiya wal rusul, bahkan para nabi dan para rasul, yub'atsuna hakadha, semua dibangkitkan keadaan demikian. Kama qala Allah azza wa jalla, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana manusia dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan telanjang, tidak memiliki sandal, tidak terkhitan, dan tidak punya harta sedikit pun, begitu juga dia dikeluarkan dari perut bumi di hari kiamat nantinya. Bagaimana kita dilahirkan, begitulah ketika dikeluarkan dari perut bumi, sebagaimana kita keluarkan dari perut ibu kita. Hana hayu dah kan? Hana hayu, jino tiak dah deh laga, deh gantung, dah pakai baju tiak dah. Tiraro meninggal. Tiraro meninggal. Mutirau hana tujuan pajan akan meninggal. Enggak ada yang tahu, tapi semua kita akan meninggal. Hadirin yang saya muliakan, yaqumuna li rabbil alamin ar-rijal wan nisa. Semua bangkit menghadap Allah taala, laki-laki dan perempuan. Wasighar wal kibar, baik yang kecil ataupun orang sudah dewasa. Wal kuffar wal mu'minun, baik orang kafir ataupun orang mukmin. Kulluhum ala hadzal wasfi hufatan ghurlan buhma. Semua dalam kondisi yang seperti tadi, dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian dan tidak ada sandal, tidak punya harta. Wala yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kondisi demikian manusia tidak saling melihat, tidak saling memperhatikan. Hana bajai, hana ilmu, hana. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi demikian? Bagaimana kondisi demikian? Maka kenapa
manusia tidak lagi bisa melihat satu dengan lainnya di kala itu, tidak berpakaian dan sebagainya. Karena masing-masing sudah sibuk dengan urusannya. Jemaah yang saya muliakan, sebelum bicara kiamat ini, di dunia kita melihat orang yang mendapatkan keadaan yang sangat sulit. Seperti ketika tsunami waktu itu. Ya, saya ketika tsunami tidak ada di Aceh, saya di Madinah. Berita kejadian setelah itu kita melihat di media. Yang jelas orang-orang pada bercerita, Bapak di sini lebih tahu. Orang ada yang keluar dengan apa adanya pakaian. Bahkan saya mendapatkan orang yang mengalami bercerita, Ustaz, na urang daturi gian urang kaya, dia punya pakaian dan sebagainya. Tapi ketika kejadian tsunami hari itu, dia dalam keadaan telanjang. Sehingga orang yang punya pakaian, kadang punya pakaian dalam, itu diberikan kepada saudaranya. Padahal dulu orang kaya, punya pakaian banyak. Kadang yang menolong dia di hari itu adalah orang-orang yang miskin. Saya bilang, Masya Allah. Tapi begitulah manusia hari itu keluar, masing-masing menyelamatkan dirinya. Masing-masing menyelamatkan dirinya. Kalau begitu keadaan dunia, maka saya mengatakan, kalau begitu keadaan dunia, sibuknya manusia sehingga lagi enggak perhatikan lagi masalah aurat orang waktu itu. Yang penting selamat, lari, yang penting selamat. Maka sangat mudah kita pahami bagaimana dahsyatnya akhirat. Di kala itu orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak lagi memperhatikan aurat satu dengan lainnya. Keadaannya jauh lebih dahsyat. Ada kalanya mungkin laki-laki di samping perempuan, perempuan di samping laki-laki. Mereka tidak saling memperhatikan dia. Karena keadaan suara yang sangat dahsyat pun ketika itu, orang pada lari dari saudaranya, ibu dari ibunya, ayahnya. Subhanallah. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Hadirin saya muliakan, silakan ditadabburi surah Abasa. Ya. Itu keadaan berita. Andaikan kita hari ini di samping sibuknya berita hari ini tentang keadaan dunia hari ini, manusia membaca berita jauh lebih dahsyat. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tidak ada berita paling dahsyat, paling besar melainkan berita tentang hari kiamat. Hadirin yang saya muliakan, maka tadi ingin saya sampaikan bagaimana keadaan manusia ketika kiamat. Begitulah sebagaimana dahsyatnya ketika di awal mereka mati dan dalam kubur, yang mana diperlihatkan bagi mereka neraka jika mereka penduduk neraka. Ya. Dalam surah Ghafir disebutkan kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Yauma yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Jadi dinampakkan kepada mereka pagi dan petang tentang neraka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli al-jannati famin ahli al-jannah. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة." Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan tempat tinggal kepadanya kelak pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk penghuni surga, maka ditampakkan kedudukannya di surga. Bila sebaliknya, maka akan ditampakkan neraka. Ini kelak tempat tinggalmu, dikatakan kepadanya, hingga Allah membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang barusan kita sampaikan. Hadirin yang saya muliakan, ala kulli hal,
Aisyah radhiyallahu anha juga pernah, ya, suatu ketika datang dua orang tua Yahudi kepada Aisyah, dan dua orang tua Yahudi ini mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang keadaan azab di kuburan. Apa kata Yahudi tersebut? Dia mengatakan bahwasanya, saya tutup dengan hadis ini sebagai kesimpulan, kata Yahudi tersebut bahwasanya di dalam kuburan itu akan diadab, yang mana adab itu akan menimpa mereka, orang-orang dalam kubur. Maka Aisyah mengatakan, aku tidak percaya. Kemudian Aisyah mengingkarinya, maksudnya, dan tidak mempercayainya. Kemudian mereka keluar, dua orang tua Yahudi tersebut keluar. Kemudian lalu Nabi SAW pun menceritakan apa yang dikatakan oleh dua orang Yahudi tadi kepada beliau. Ya, Nabi SAW mengatakan mereka berdua benar. Yahudi itu benar. Dan semua binatang ternak dapat mendengar suara orang diadab dalam kubur tersebut. Ya. Ini pada kesempatan ini kita sampaikan bagaimana keadaan Yahudi mempercaya tentang itu, sehingga Rasulullah menegaskan kepada Aisyah, ya, dia benar. Hadirin saya muliakan, maka kesimpulan pada malam berbahagia ini, di antara beriman kepada hari akhir, beriman akan terjadi keadaan yang dahsyat setelah kita mati. Yang kedua, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati, tidak lagi keadaan seperti ini. Hana ledeh ustaz, tengku, pejabat, hana ledeh. Di saat itu semua sibuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan masing-masing urusan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya-Allah ke depan kita akan sambung lagi, masih berkaitan dengan adab kubur dan siapa saja yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat nantinya. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas salah kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.